Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam demonstrasi kontekstual praktik coaching. Bersama saya Hilda Risnani, calon guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan pendamping Bapak Muhammad Ikhwan Ridani dan yang terhormat Bapak Fasilitator kami, Bapak Joko Mariono. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang sudah saya buat dengan latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, dan dukungan yang akan dibutuhkan sudah tertera dalam gambar berikut. Kasus rekan sejawat. Saat menonton praktik coaching saya di YouTube, nampaknya Pak Yuspi tertarik untuk mengajak saya berdiskusi tentang masalah yang sedang dihadapinya. Pak Yuspi menchat saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, yaitu anak mengabaikan tugas dan menurunnya semangat belajar anak saat pembelajaran luring di masa pandemi. Keesokan harinya, kami bertemu di sekolah untuk dapat mengkomunikasikan mencari titik temu masalah dan solusinya dengan praktik coaching menggunakan model Tirta. Berikut video perbincangan kami. Selamat pagi Pak Yuspi. Ya, selamat pagi juga Ibu Hilda. Gimana kabarnya? Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Hilda sehat dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. 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 Kemarin kita sudah janjian ya hari ini bahwa kita akan bertemu untuk membahas unek-unek Pak Yuspi selama ini. Ya, maka dari itu saya beranikan diri untuk membicarakan hal itu dengan Ibu. Apa yang Pak Yuspi harapkan dari pertemuan kita ini untuk kedepannya? Kira-kira tujuannya apa ya? Tujuan saya sekarang, saya harap tentu saja pertemuan kita kali ini dapat menemukan jalan keluar dari masalah saya selama ini tentang pembelajaran luring di masa pandemi ini. Oke Pak Yuspi. Tadi saya sudah mencatat poin-poin permasalahan Pak Yuspi. Biar nanti bisa saya ketahui di mana sih titik permasalahan Pak Yuspi selama ini. Selain itu, ada lagi Pak yang Bapak harapkan di pertemuan kita kali ini? Ya, selain itu harapan saya dengan pertemuan ini mudah-mudahan solusi yang saya dapatkan dapat saya tindak lanjuti untuk pembelajaran berikutnya, agar pembelajaran yang nantinya saya berikan akan lebih baik lagi untuk depannya. Baik Pak Yuspi, sekarang apa sih yang Pak Yuspi rasakan saat ini terkait pembelajaran luring? Mungkin apa yang saya rasakan juga dirasakan rekan yang lain, tetapi untuk mata pelajaran saya sendiri banyak murid yang belum mengumpulkan tugas. Padahal petunjuk yang saya berikan untuk PJJ secara luring itu sudah cukup dan jelas dan mudah untuk dipahami. Ini sudah melewati batas pengumpulan tugas, malah saya beri waktu lebih untuk mengumpulkan tugas. Saya tunggu sampai bulan berikutnya masih ada saja yang belum mengumpulkan tugas. Oh gitu Pak Yuspi. Jadi kondisi tersebut membuat Pak Yuspi merasa sedikit kurang nyaman pada saat proses pembelajaran luring. Ya, benar Bunda. Tugas seorang guru itu kan mencerdaskan dan membentuk karakter murid. Akan tetapi saya rasa semangat anak dalam belajar menurun di masa pandemi ini. Jadi saya masih bingung langkah apa yang saya ambil untuk mereka dapat mengumpulkan tugas. Dari penjelasan Bapak tadi, ketidaknyamanan karena menurunnya semangat belajar anak, sehingga dalam pengumpulan tugas juga diabaikan. Coba Bapak ceritakan bagaimana pembelajaran luring yang Bapak lakukan dalam mata pelajaran Bapak. Proses pembelajaran yang saya berikan berupa lembar materi yang sudah saya rangkumkan untuk dipelajari di rumah. Kemudian saya bagi LKPD yang sudah saya tuliskan instruksi pengerjaannya. Padahal saat pengambilan tugas ke sekolah, saya lihat murid yang bersangkutan berhadir terus untuk mengabsen kehadiran. Saya merasa di mana salahnya saya sehingga sebagian mereka tidak mengumpul tugas. Pernah sih saya tanyakan kepada anak yang bersangkutan, tapi jawaban mereka yang kurang menarik dengan materi yang saya sampaikan melalui kertas yang saya berikan. Oke Pak, rasanya saya paham betul dengan perasaan Bapak saat ini, karena dulu saya pun juga pernah merasakan hal yang sama seperti Bapak rasakan saat ini. Apakah Pak Yuspi pernah mencoba dengan metode yang lainnya dalam penyampaian materi? Pernah sih Bu, akan tetapi untuk sekarang masih belum ada waktu untuk membuat materi yang menarik di Google Drive atau YouTube. Padahal saat itu mereka sangat suka dengan nonton video yang saya bagi daripada hanya lembar materi yang saya bagi. Bapak sudah tahu apa penyebabnya sehingga menurunnya minat belajar anak sehingga mengabaikan tugas? Bu Hilda,
Mungkin karena saya belum memetakan kebutuhan belajar murid dan video pembelajaran yang menarik. Wah, keren Pak. Berarti Bapak sudah tahu nih apa penyebabnya. Nah, untuk kedepannya kira-kira langkah apa yang ingin Bapak Yusti lakukan untuk perbaikannya? Saya akan memetakan kebutuhan belajar murid seperti kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Karena kan setiap karakter anak itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Selain itu, saya juga akan membuat materi yang menarik melalui video yang akan saya share linknya di WA Group, Google Drive, dan YouTube. Jadi bagi murid yang memiliki HP bisa mengaksesnya. Wah, bagus itu Pak. Kira-kira menurut Bapak berapa persen pencapaian keberhasilan yang akan Bapak lakukan? Mungkin sekitar 90% lebih. Karena apabila sudah dipetakan kebutuhan belajar yang sesuai dengan karakter anak, maka akan mempengaruhi motivasinya dalam belajar. Karena sudah tidak menonton lagi saat pemberian materi dan tugas. Keren Pak Yusti. Apa yang sudah Bapak uraikan tadi? Bisakah Bapak ulangi lagi langkah apa ke depannya yang akan Bapak lakukan? Pertama, saya akan mengajak anak merefleksi diri, baik terhadap guru maupun diri sendiri. Akan dapat mengetahui apa yang sudah baik pada kita, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang perlu diperbaiki lagi agar mempermudah. Kedua, saya akan memetakan kebutuhan belajar murid seperti kesiapan belajar, minat belajar, dan profil pada murid agar dapat membentuk karakter pada murid sesuai gaya belajarnya. Ketiga, saya akan membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Yang akan saya bagikan linknya di WA Group, Google Drive, dan YouTube agar mempermudah murid mengaksesnya sehingga anak lebih termotivasi lagi dan penuh semangat dalam mereka mengerjakan tugas. Menarik sekali Pak. Dari hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, hal apa yang paling Bapak prioritaskan untuk rencana perbaikan agar dapat memecahkan permasalahan yang Pak Yusti rasakan? Mungkin hal terpenting agar anak dapat termotivasi lagi dalam belajarnya yaitu menyajikan pembelajaran dengan memetakan kebutuhan dan gaya belajarnya, sehingga dapat menyelesaikan semua tugas yang diberikan dapat dikerjakannya dengan penuh semangat. Luar biasa sekali Pak. Apa yang ingin Bapak lakukan semoga saja dapat terwujud. Berbicara masalah komitmen, tentunya Bapak sudah mempunyai rencana. Komitmen apa sih yang ingin Bapak lakukan untuk menjalankan semua rencana tadi? Komitmen saya ke depannya sudah tentu selalu refleksi diri menghadapi murid di zaman sekarang. Terus mengembangkan diri agar lebih kreatif dalam memberikan metode pembelajaran agar anak tidak monoton yang itu saja. Bagus sekali Pak. Nah, dalam berkomitmen kadang kita bisa lupa nih siapa kira-kira orang yang dapat mengingatkan Bapak dalam komitmen yang Bapak buat tadi. Benar Bu, kadang kita lupa dengan apa yang sudah kita buat. Untuk dari itu, saya akan meminta kepada Ibu selaku coach saya, juga rekan lain yang tergabung dalam komunitas praktisi di sekolah kita agar selalu mengingatkan komitmen yang sudah saya buat. Luar biasa sekali Pak. Dari beberapa menit kita berdiskusi, Bapak sudah dapat menemukan penyebab dan solusi, serta rencana yang akan Bapak lakukan dan komitmen juga orang-orang dapat membantu mengingatkan komitmen itu. Kira-kira gimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah sudah sangat lega karena dari permasalahan yang saya alami bukannya saya minta carikan Ibu ada solusinya, tetapi dengan beberapa pancingan dari semua pertanyaan yang Ibu beri adalah yang menuntun saya untuk dapat mencari sendiri solusinya. Jadi saya sangat senang dan terbantu sekali. Alhamdulillah Pak Yusti, saya sangat senang mendengarnya. Jadi kata kunci yang dapat saya simpulkan terkait cerita Bapak di atas tadi adalah dengan merefleksi diri ya Pak. Iya, Kita dapat memperbaiki potensi yang kita miliki. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Hilda atas bantuannya. Sama-sama Pak. Kita sama-sama belajar ya Pak, berbagi dan saling support ya Pak. Iya Bu, semangat. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita atur lagi waktu untuk menindaklanjuti keberhasilan tersebut. Refleksi. Dari hasil coaching yang dilakukan coach saya sendiri sebagai Ibu Hilda dan coach Pak Yuspi mengenai masalah murid yang sebagian tidak mengumpulkan tugas saat PJJ secara luring dan minat belajar anak yang menurun. Pak Yuspi sudah dapat menemukan solusinya yaitu dengan merefleksi diri, berkaca pada diri apa yang sudah dirubah,
apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu ditingkatkan, yaitu dengan memetakan kebutuhan belajar murid agar dapat menumbuhkan semangat dan dapat meningkatkan minat belajar pada murid dengan membuat materi yang menarik lewat video pembelajaran yang dibuat ke dalam WA Group, Google Drive, dan YouTube. Refleksi Coach. Di sini saya dapat menuntun Coach dalam beberapa pertanyaan pemandu agar dapat membantu Coach menggali potensinya sendiri. Juga dapat membantu Coach untuk berpikir kritis dalam menemukan titik permasalahan dan solusinya sendiri dalam aksi nyata. Refleksi Coach. Dalam proses coaching ini pada dasarnya sangat membantu saya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Karena tanpa ditonton coach dengan pemandu pertanyaan, mungkin saya belum bisa menggali kemampuan saya untuk memecahkan masalah yang ada pada diri saya. Untuk kedepannya, saya juga mempraktekkan coaching dengan murid agar saya bisa mendekatkan diri pada mereka untuk dapat membantu proses kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini agar dapat berlangsung dengan efektif. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Saksikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.